Seorang perempuan penumpang Transmetro Pekanbaru diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pramugara saat di dalam kendaraan. Dalam video yang direkam paman korban dan viral di media sosial itu, sempat terjadi adu mulut antara pramugara Transmetro dengan perekam video terkait tuduhan tersebut. Aksi pelecehan seksual yang kini marak terjadi di transportasi umum mulai meresahkan masyarakat. Satu persatu aksi bejat para pelaku viral di media sosial setelah para korban atau saksi akhirnya berani mengunggah video saat mereka mengalami pelecehan. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, saat publik dihebohkan dengan aksi seorang pria di kereta api yang nekat melakukan pelecehan seksual, meski korban secara terang-terangan merekam aksinya. Begitu juga aksi dugaan pelecehan seksual yang terjadi di sebuah angkutan umum yang dilakukan seorang lelaki muda. Korban yang sempat histeris karena mengalami syok nampak terbata-bata saat merekam peristiwa naas tersebut terjadi kepadanya. Benarkah transportasi umum di Indonesia tak lagi aman dari aksi pelecehan seksual? Haruskah ada sanksi tegas bagi para pelaku pelecehan seksual? Tim TV One mengabarkan. Ya mungkin kalau kita melihat beberapa video viral tersebut ya, yang pertama kali terlintas di benak kita pasti apa yang dipikirkan pelaku begitu ya, mengapa bisa seperti itu dan juga apa yang harus terjadi dilakukan. sebenarnya dengan pelaku, kondisi psikologi seperti apa yang dialami oleh pelaku? Nah, kalau untuk menjawab hal itu kita sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Dr. Dovarianti Yusuf SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Dova. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Pagi. Iya, pagi. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dok, kadang kita kalau melihat video itu ya dok ya, betul-betul yang terlintas tuh pertama kali, kok bisa begitu ya pelaku melakukan aksinya itu betul-betul di tempat umum, banyak orang, dan dia juga tahu sebenarnya situasi itu kan tidak cukup aman untuk melakukan hal tersebut begitu. Ini apa yang ada di benak para pelaku ini ya dok? Baik, kalau mau dibedah emang menarik banget sih. Jadi memang ada berbagai macam teori ya. Tapi kalau secara psikologi ini sebenarnya saya kok paling suka teorinya Sigmund Freud ya. Jadi kalau Sigmund Freud dia tuh mengatakan manusia itu kan memang punya insting dasar. Insting dasarnya manusia itu ada insting eros untuk hidup, insting thanatos untuk kematian, tapi juga ada energi psikis libido dan ada agresi. Nah, selain insting-insting itu, manusia itu juga punya 3 struktur komponen kepribadian nih. Ada id, ego, superego. Nah, untuk memudahkan, id itu biasanya perilaku naluriah yang primitif, seperti impuls seks, agresivitas. Nah, superego ini fungsinya apa? Dia mengendalikan impuls-impuls itu tadi yang banal, yang impuls seks dan lain-lain sebagainya, dan tidak bisa diterima masyarakat begitu ya, sehingga terjadi pelecehan seksual, itu harusnya bisa dikendalikan oleh superego. Bagaimana bisa? Nah ini entry point-nya di sini nih, untuk bagaimana kita memasukkan dalam kontekstual kemasyarakatan saat ini. Nah, superego ini didapatkan dari eksternal yang kemudian diinternalisasi, yaitu dari mana? Dari didikan orang tua sebagai figur otoritatif, pendidikan di sekolah, kemudian juga regulasi yang ada di masyarakat. Nah, ini semuanya ini bisa menentukan nilai benar dan salah. Menjadi problem pada saat di dalam didikan tersebut tidak ada muatan tentang menghargai teritori dan juga otonomi tubuh seseorang, sehingga impuls seks yang primitif itu bisa terus terjadi. Gitu. Jadi ini hanya salah satu teori saja sebenarnya. Ada banyak teori-teori yang lain, tapi menurut saya ini sih yang paling bisa menggambarkan manusia secara mendasar begitu dan dalam keterhubungannya dengan didikan atau pengaruh lingkungan begitu. Itu yang paling mendasar ya, pengaruh lingkungan dari sejak dini. Betul. Kita akan pantau dulu nanti suasana di Stasiun Manggarai. Sudah ada rekan kami, Leo, yang berada di sana untuk memantau bagaimana kondisi di Stasiun Manggarai dan akan berbincang dengan narasumber juga yang ada di sana ya. Langsung kita menuju Leo yang ada di Stasiun Manggarai, Jakarta. Leo, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Rizky, Ayah, dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi.
Memang maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi belakangan ini sudah sangat meresahkan kita semua, di mana pelaku ini seakan tiada malu atau beban lagi untuk melakukan aksi bejatnya di muka umum, khususnya di transportasi massal. Untuk kereta atau komuter lain sendiri, setidaknya dalam pekan ini ada 2 kejadian yang viral begitu di media sosial terkait adanya pelecehan terhadap wanita. Nah, saat ini saya berada di stasiun Manggarai. Kita akan bertanya-tanya kepada masyarakat pengguna KRL bagaimana pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana harapan mereka agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang begitu lagi. Nah, sudah bersama saya saat ini salah satu penumpang KRL. Selamat pagi, Mbak. Dengan siapa, Mbak, namanya? Pagi, saya Sarah. Mbak Sarah. Mbak Sarah sehari-hari bekerja sebagai apa ya? Kebetulan saya masih mahasiswa. Tapi menggunakan transportasi komuter lain setiap harinya? Iya, setiap hari pakai komuter lain. Oke, Mbak, ngikutin nggak? Ini kan belakangan ini sangat marak ya pelecehan seksual. Ngikutin nggak berita-beritanya? Dan tanggapannya seperti apa? Ngikutin yang tanggal 16 kemarin ya, kalau nggak salah tuh yang KRL ada pelecehan seksual di KRL. Nah, menurut saya sih kayaknya sebagai perempuan sendiri saya tuh agak takut sih sebenarnya. Jadi tambah takut lagi ya, apalagi kan kalau KRL tuh untuk perempuan, khusus perempuan tuh cuma 1 gerbong doang ya, kalau nggak salah. Dan itu kalau misalnya kita nggak kedapatan, kita harus dapat yang umum. Dan menurut saya tuh kayak kalau bisa untuk ke depannya sih sebenarnya kalau mau ditambahin lagi untuk kita sendiri aman. Yang kedua tuh paling petugasnya, kan setahu saya petugasnya cuma lewat doang, selangkah lewat. Itu jadi kayak bisa aja sih orang colek, apalagi perempuan kan kita sendiri, kita nggak bisa, kalau nggak ada bukti nggak bisa dibilang itu pelecehan seksual. Jadi paling kayak gitu aja sih. Tapi Mbak Sarah sendiri pernah nggak sih mengalami atau ada upaya-upaya dari orang-orang jahat seperti itu yang mencoba mengganggu begitu, Mbak? Kalau mencoba, saya pernah sekali, tapi bukan di KRL, kebetulan lagi di jalan raya, dan itu pernah secara fisik dipegang, mohon maaf, dada saya dipegang. Dan saya tuh kebetulan banget itu sendiri, jadi nggak ada teman, nggak ada apa, saya nggak tahu harus ngadu ke siapa. Jadi menurut saya keamanan lebih harus ditingkatkan lagi sih. Oke, masyarakat, pertanyaan terakhir. Nah, untuk tadi kan mengatakan pernah juga hampir nyaris dialami ya, bahkan sempat diganggu begitu. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, secara psikologis bagi seorang wanita tuh berat nggak sih untuk melaporkan atau mengungkapkannya kepada orang lain, khususnya kepada aparat penegak hukum? Kalau dibilang berat, iya berat, karena kita nggak punya bukti kan. Satu, nggak punya bukti. Kalau misalnya kita nggak punya bukti, jadinya kita malah justru dibilang pencemaran nama baik orang. Jadi justru kita yang kena. Jadi berbalik juga ke kita. Jadi menurut saya itu susah sekali untuk sexual harassment for women, apalagi untuk ngadu ke kepolisian atau segala macam. Baik Mbak Sarah, terima kasih Mbak atas informasi dan waktunya. Semoga kita berharap kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi, Mbak ya. Nah, pemirsa, coba kita akan mencari penumpang lainnya atau masyarakat di sekitar stasiun Manggarai ini. Bagaimana tanggapan mereka? Mungkin Ibu, selamat pagi, boleh minta waktunya sebentar, Ibu? Lagi nunggu Grab, Pak. Oh, lagi nunggu Grab ya. Grab datang, aku gimana? Baik, terima kasih Ibu, Bapak. Ya, Rizky dan juga Ayah, demikianlah tanggapan masyarakat di stasiun Manggarai. Kita berharap tentu kasus-kasus seperti ini bukan hanya dapat diminimalisir, bahkan kita berharap tidak akan pernah terjadi kasus-kasus pelecehan seksual seperti ini. Kami kembali ke studio, Ayah dan juga Rizky. Baik, terima kasih Leo ya yang berbincang tadi dengan salah satu penumpang KRL yang ada di stasiun Manggarai yang juga pernah mengalami pelecehan. Kita langsung menuju Dokter Nova. Dokter, sebenarnya faktor lingkungan apa yang mendukung para pelaku ini berani mau untuk melakukan aksinya tanpa rasa malu? Oke, ya. Jadi sebenarnya ada perspektif sosiokultural lah ya gitu. Jadi sebenarnya ada perspektif tentang power perspektif gitu. Di mana di situ kan kita bicara tentang konsekuensi dari dominasi laki-laki ya. Walaupun ini saya garis bawahi dulu ya, tidak semua pelecehan seksual itu pasti terjadi pada perempuan. Tetapi memang mayoritasnya terjadi pada perempuan karena misalnya gini, ada survei yang dilakukan di Amerika Serikat ya, survei nasional. Di sana 65% perempuan pernah mengalami pelecehan di jalan ya. Ini seperti yang terjadi pada ilustrasi-ilustrasi hari ini, kasus-kasus hari ini. Tapi ada juga 25% pada laki-laki.
Nah, ini menunjukkan bahwa dalam konteks gender itu bisa mayoritas terjadi pada perempuan, tapi bisa juga terjadi pada laki-laki. Itu penjelasannya panjang lagi. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Memang macam-macam ya bentuk pelecehan seksual. Kalau yang terjadi tadi yang contoh pertama ada flashing menunjukkan itu berarti bentuknya apa? Itu berarti gender harassment. Jadi itu pelecehan dalam konteks gender misalnya di kantor menunjukkan gambar, menunjukkan objek seksual, dia kira itu oke-oke aja. Di Amerika Serikat banyak tuh anggota Kongres yang melakukan pelecehan seksual. Dia mengirimkan gambar kelaminnya dia sebagai laki-laki gitu ya, ditunjukkan kepada perempuan. Nah, ini bentuk yang gender harassment, tapi ada juga yang unwanted gitu. Ada perhatian seksual yang tidak diinginkan. Misalnya apa? Ya catcalling, memanggil perempuan dengan bersiul-siul pada saat dia lewat di tempat publik atau di tempat umum. Ini kayaknya udah biasa ya. Pasti perempuan pada banyak mengalami ini. Nah, kemudian pada profesi-profesi tertentu itu juga sangat rentan, termasuk saya nih sebagai dokter, di mana kita harus sangat berhati-hati dalam berinteraksi dengan pasien pada saat melakukan kontak. Ada sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, misalnya kita meraba dan lain sebagainya, itu bisa disalahartikan. Nah, kemudian ada yang sifatnya coercion atau sexual coercion. Ini bisa terjadi di mana lingkungan kerja untuk kepentingan promosi pekerjaan atau naik jabatan ya, untuk evaluasi atau nilai kinerja yang baik. Tertentu ya. Nah, ini ruang-ruang yang bisa memberikan sepertinya power untuk melakukan pelecehan seksual. Nah, jadi tidak hanya terjadi di jalan, tapi banyak tadi yang saya katakan di tempat kerja, kemudian di lingkungan pendidikan, itu juga banyak terjadi begitu ya. Oke, nah kalau itu kan memang itu beberapa contohnya begitu ya dok, tapi mengapa kemudian mereka ini bisa tanpa malu? Apakah mereka tidak berpikir terlebih dahulu? Apakah ini tanda-tanda juga bahwa para pelaku ini memang memiliki gangguan dalam hal kejiwaan dok? Tapi ditahan dulu ya dok ya, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.